Khusus dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya perkenalkan Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Teresia Numaini. Saya sendiri jaket angkatan 11 yaitu Ferry dan Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Andri Yuliasa. Pertanyaan pematik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional (ISE) adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik juga tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan relasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berpolitik terlebih dulu sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah yang pertama memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. 2. Membantu siswa dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka dalam memahami emosi yang dirasakan, mengembangkan identitas mereka, dan menetapkan tujuan. 3. Mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses belajar. 4. Siswa mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dan keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional. Kemudian pertanyaan pematik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Guru sebagai pamong, guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kemudian keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Jika memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan lebih mudah dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Pengalaman menerapkan pembelajaran sosial dan emosional juga ikut berperan dalam
sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik berkarakter. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakasa perubahan diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan nyaman yang berpengaruh dalam menerapkan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin. Kemudian keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 2.2. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Kemudian pertanyaan lanjutan yaitu sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah bagi murid-murid itu apa? Kedua, bagi rekan sejawat. Pertanyaan lanjutan yang utama tadi pertanyaannya yaitu sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa titik-titik sehingga titik-titik setelah mempelajari modul ini ternyata titik-titik. Jawabannya yaitu sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belakang. Setelah mempelajari modul ini ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Untuk tadi pertanyaan lanjutan yang kedua yaitu berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah. Jawabannya yaitu sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik dan memperhatikan perbedaan murid yaitu cukup dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga guru bisa fokus mengajar materi sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi,
kesadaran sosial dan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop atau teknik yang lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dengan praktek mengajar guru dengan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguasaan KSE pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Pertanyaan lanjutan yang ketiga yaitu berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid itu apa? Bagi rekan sejawat itu apa? Bagi murid, pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kedua, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan penutupan optimistik. Ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah aturan dan harapan sekolah. Sedangkan bagi rekan sejawat yaitu melalui